Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Nugroho Julianto. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Nah, dalam materi kali ini kita akan memasuki materi mengenai apa itu motor, dan juga di situ akan kita kupas tuntas mengenai motor, baik itu motor brush dan juga brushless. Untuk topik pembicaranya sendiri, kita akan membahas secara garis besarnya seperti berikut, yaitu yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep dasar motor, dan di dalamnya terdapat fisika motor yang mana itu merupakan prinsip elektromagnetik, hubungan arus medan magnet dan juga torsi. Lalu ada motor brush, di dalamnya ada struktur, cara kerja, kelebihan dan juga kekurangan. Untuk contoh pengaplikasiannya sendiri yaitu nanti akan ada dari mainan anak, kipas kecil atau peralatan rumah tangga lainnya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai pengendalian arah dan juga kecepatan, prinsip membalik polaritas untuk mengubah arah putaran, kontrol kecepatan menggunakan PWM, serta ilustrasi menggunakan hybrid sederhana. Lalu untuk yang ketiga yaitu kegagalan dan juga perawatan motor. Faktor penyebab motor gagal atau panas, keausan hingga short circuit. Lalu untuk tips dan juga pemeliharaannya dan juga proteksi dasar. Yang keempat yaitu brushless motor dan juga komutasi. Di sini kita membahas perbedaan brush dan juga brushless. Cara brushless motor menghasilkan torsi serta komutasi elektronik, yang mana itu merupakan perbandingan antara sensor dengan sensorless. Lalu ada juga pengaruh teknik PWM terhadap performa dan juga efisiensi. Yang kelima yaitu kontrol listrik lanjutan. Ini akan membahas mengenai transformasi Clark dan juga Park atau dasar pemahaman, yang mana di sini akan mencari tahu mengapa arus sinusoidal itu optimal, dan juga konsep space vector modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Lalu juga ada implementasi dasar dari SVM dengan simulasi, dan yang keenam yaitu membahas mengenai datasheet, feedback dan juga regenerative braking. Itu untuk cara membaca datasheet motor dan juga parameter kunci, konsep feedback, control dan PID sederhana, menggunakan regenerative braking dan juga prinsip dan manfaat di otomasi dan kendaraan listrik. Oke, sebelumnya saya dari kelompok 5, dan ini ada beberapa anggota kelompok kami yang kerjasama menyusun PPT pada penjelasan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan mengenal motor listrik, yang mana motor listrik sendiri merupakan otomasi modern. Jadi selamat datang di perjalanan kita yang akan memahami jantung otomasi modern, salah satunya yaitu motor listrik, yang mana dari mulai mainan anak-anak hingga kendaraan canggih saat ini, motor listrik merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena motor listrik merupakan sumber teknologi yang digunakan dari mainan anak kecil hingga kendaraan canggih saat ini. Yang pertama yaitu prinsip dasar motor listrik. Salah satunya yaitu berdasarkan konversi energi. Motor listrik di sini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa torsi atau gaya putar dan juga putaran. Yang kedua yaitu ada hukum elektromagnetik. Ini merupakan prinsip dari mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Arus listrik dalam medan magnetik akan menghasilkan gaya, yang mana gaya ini
akan menyebabkan putaran atau torsi yang tadi kita sebut. Lalu untuk komponen-komponennya sendiri dalam motor listrik itu ada beberapa komponen, diantaranya yaitu ada stator yang merupakan bagian motor yang diam dan juga berfungsi menghasilkan medan magnet. Lalu untuk bagian yang kedua yaitu ada rotor, itu merupakan bagian yang berputar terpengaruh oleh medan magnet dari stator. Yang ketiga ada komutator atau brush. Ini terdapat pada motor brush. Ini merupakan komponen pada motor brush untuk menjaga arah arus listrik di rotor agar putarannya tetap terjaga. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa kita lihat di sini ada stator. Ini stator. Lalu ada brush, di sini ada brush kuning ini. Di sini juga ada coil. Lalu ada rotor yang berputar dan ada komutator. Oke. Berikutnya yaitu mengenai motor brush. Motor brush itu sangat sederhana dan juga fleksibel sebenarnya. Di sini perbedaan motor brush dan juga motor brushless itu ada pada komponen utama dari penyusun motor itu sendiri. Dan di dalam motor brush ini terdapat tadi ya, yang di sini itu nih, motor brush itu ada brush atau sikatnya di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga arah arus listrik di rotor agar putaran tetap terjaga. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu pada motor brush konstruksinya lebih sederhana dan juga mudah dipahami. Untuk harganya juga relatif murah dan pengendalian kecepatan dan juga arahnya yang begitu mudah, karena dalam motor brush sendiri itu ada sikatnya untuk menjaga arah putaran itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri, motor brush itu biasanya cepat aus karena membutuhkan pergantian sikat secara berkala karena terjadinya gesekan yang terjadi saat motor itu berputar. Lalu ada resiko percikan listrik, yang mana gesekan brush itu dapat menimbulkan percikan listrik yang apabila tidak secara keamanannya tidak maksimal, itu dapat membahayakan user atau pengguna. Lalu yang ketiga yaitu efisiensinya lebih rendah. Nah, energi di sini akan mudah hilang akibat gesekan dan juga panas yang dihasilkan dari brush tadi. Nah, untuk aplikasi umumnya sendiri pada motor brush ini biasanya dipakai di mobil listrik, kipas angin, lalu ada blender dan juga mesin bor tangan. Oke, selanjutnya mengendalikan motor berdasarkan arah dan juga kecepatan. Untuk arah putar motor ini ditentukan oleh polaritas arus listrik yang mengalir melalui rotor. Nah, jika polaritas ini arus dibalik, maka arah putaran motor juga akan berlawanan. Nah, untuk membalik arah arus secara efisien, umumnya digunakan rangkaian hub bridge yang terdiri dari 4 saklar atau 4 transistor. Nah, untuk rangkaian hub bridge ini seperti ini, terdapat 4 saklar, ada di 2 di kanan dan juga kiri, dan untuk di antara motor itu juga di bawahnya ada 2 di kanan dan kiri. Nah, untuk pengaturan kecepatan dengan menggunakan PWM, kecepatan motor dikendalikan menggunakan teknik pulse width modulation atau biasa kita sebut dengan PWM. PWM sendiri mengatur durasi nyala atau tegangan yang diberikan ke motor. Jadi semakin lebar pulsa tegangan, durasi nyala akan semakin lama dan semakin cepat motor berputar. Metode ini hemat
energi dan juga memungkinkan kontrol yang sangat halus. Seperti ini. Ini untuk signal PWM-nya. Jadi semakin dia lebar, maka nyalanya akan semakin lama, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu motor tanpa sikat atau brushless. Ini merupakan era motor BLDC, motor brushless DC atau biasa disebut BLDC. Ini merupakan motor evolusi yang signifikan dari motor brush untuk menghilangkan kebutuhan akan sikat karbon dan juga komutator fisik. Nah, di sini pada motor BLDC sendiri itu tidak ada brush dan digantikan oleh sistem komutasi elektronik yang cerdas. Nah, menggunakan rotor dan juga stator. Rotor biasanya berupa magnet permanen dan juga stator berisi kumparan listrik. Keunggulan dari motor BLDC sendiri yaitu umurnya lebih panjang karena di sini kita tidak menggunakan komutator fisik atau sikat karbon. Jadi tidak ada bagian yang aus karena gesekan, karena memang tidak terjadinya gesekan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu efisiensi tinggi, karena menggunakan konversi energi yang lebih optimal karena minimnya kehilangan energi. Kenapa kehilangan energi? Karena tidak ada pergesekan antara sikat dan juga perputaran rotor itu sendiri. Lalu putarannya halus dan juga senyap. Ini karena operasi yang lebih mulus dan juga hening. Oke, berikutnya yaitu ada perawatan dan juga proteksi motor. Untuk menjaga kesehatan motor listrik itu diperlukannya adanya perawatan dan juga proteksi pada motor itu sendiri. Dengan menjaga kesehatan itu merupakan kunci untuk memperpanjang umurnya dan juga memastikan operasi yang lebih andal dalam jangka panjang. Nah, penyebab kegagalan atau kerusakan umum diantaranya yaitu ada overheating atau panas berlebih akibat arus yang terlalu tinggi. Lalu yang berikutnya juga ada burst aus. Ini terjadi pada motor brush sendiri, yaitu terjadinya gesekan terus-menerus pada motor brush. Itu menyebabkan sikat tersebut mengalami aus atau pengkicisan gitu. Lalu yang berikutnya ada short circuit konsleting pada gulungan kawat motor. Lalu ada bearing yang aus. Ini merupakan komponen bantalan yang rusak menyebabkan gesekan mekanis. Jadi ketika bearing itu aus, itu akan menyebabkan ketidakstabilan putaran pada motor sendiri yang menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan mekanis. Lalu untuk perawatan dasar yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan juga memproteksi motor kita yaitu dengan memastikan motor tidak bekerja melebihi kapasitas atau overload. Jadi dipastikan motor itu tidak bekerja melebihi batas maksimalnya seperti itu supaya jangka waktu penggunaan motor itu bisa lebih lama. Lalu gunakan sistem pendingin atau ventilasi yang memadai. Ini gunanya untuk apa? Jadi ketika motor itu digunakan terus-menerus, itu akan menghasilkan panas, dan panas yang berlebih atau overheating itu mengakibatkan arus yang terlalu tinggi yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap motor tersebut. Jadi dengan adanya pendingin atau ventilasi yang memadai, itu bisa menjaga suhu kerja optimal dari motor itu sendiri. Lalu ganti brush pada motor brush jika sudah aus. Lalu pasang proteksi arus seperti side ring atau fuse untuk mencegah arus berlebih dan menyebabkan konsleting seperti itu.
Selanjutnya yaitu komutasi elektronik dan aplikasi BLDC. Komutasi elektronik yaitu komutasi pada BLDC ini dilakukan secara elektronik untuk mengarahkan arus listrik ke kumparan stator. Jadi untuk mengarahkan arus listrik ke kumparan stator itu menggunakan secara elektronik yang tepat pada waktu yang tepat juga. Jadi di sini menggunakan sensorless atau posisi rotor itu dihitung berdasarkan sinyal back EMF tegangan balik, yang mana ini dihasilkan oleh motor itu sendiri. Dan biasanya ketika menggunakan sensor itu menggunakan sensor Hall untuk mendeteksi posisi rotor secara akurat. Nah, untuk teknik pulse width modulation atau PWM itu sendiri juga tetap digunakan pada BLDC untuk mengontrol kecepatan dan juga efisiensi dari motor BLDC itu sendiri. Nah, biasanya motor BLDC itu digunakan untuk apa sih? Nah, untuk kasusnya di sini motor BLDC itu digunakan untuk berbagai teknologi-teknologi yang lebih canggih dan juga lebih efisien untuk saat ini. Di antaranya seperti drone. Lalu juga ada motor listrik saat ini juga sudah beralih menggunakan motor BLDC karena untuk penggunaan jangka panjang. Selain motor juga mobil-mobil yang terbaru dari mobil-mobil listrik terbaru juga menggunakan pengaplikasian motor BLDC itu sendiri. Lalu berbagai pendingin sekarang juga sudah menggunakan BLDC. Nah, selanjutnya yaitu kontrol lanjutan motor. Untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi dan juga kinerja optimal, diperlukan metode kontrol pada motor yang lebih canggih. Yang pertama yaitu tujuan kontrol canggih. Di sini untuk mencapai putaran yang sangat halus, efisien, energi maksimal, dan juga torsi yang stabil, terutama untuk robotika industri dan juga kendaraan listrik. Perlunya kontrol canggih itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu transformasi Clark dan juga Clark and Park. Di sini mengubah sinyal 3 fase menjadi koordinat 2 dimensi DX-axis dan mempermudah pengaturan arus dan juga torsi motor. Yang ketiga yaitu arus sinusoidal optimal. Ini bertujuan untuk menghasilkan arus yang sinusoidal pada kumparan untuk putaran yang lebih stabil dan mengurangi getaran itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu Space Vector Modulation atau SVM. Nah, teknik PWM canggih yang memaksimalkan penggunaan tegangan DC bus itu penting untuk inverter motor BLDC atau PMSM modern. Nah, untuk implementasi kontrol canggih ini biasanya diawali dengan simulasi menggunakan software seperti MATLAB atau Simulink. Nah, sebelum diterapkan di perangkat keras supaya nanti ketika diterapkan di perangkat keras kita bisa memaksimalkan kontrol canggih ini. Berikutnya yaitu perlunya memahami datasheet motor. Nah, apa sih itu datasheet? Datasheet sendiri merupakan dokumen krusial yang berisi dari semua parameter teknis penting dari suatu motor listrik. Nah, dengan kita membacanya dengan benar dan juga memastikan motor tersebut digunakan sesuai batas kemampuan maksimalnya, itu akan memberikan informasi yang sangat penting untuk kita untuk memilih motor mana yang tepat sasaran, tepat guna. Artinya dalam memilih motor itu kita harus memperhatikan spesifikasi dari motor tersebut. Tidak boleh kita menggunakan motor yang tidak sesuai spesifikasinya, karena itu sangat mempengaruhi
keamanan dan juga kenyamanan dari pengguna yang akan menggunakan produk kita yang menggunakan motor tersebut. Nah, untuk datasheet sendiri di dalamnya terdapat beberapa hal, di antaranya yaitu tegangan nominal. Ini merupakan tegangan kerja yang direkomendasikan dari motor tersebut. Lalu ada arus maksimum, merupakan arus tertinggi yang dapat ditoleransi tanpa adanya kerusakan. Lalu ada kecepatan tanpa beban, putaran motor saat tidak ada beban yang terhubung. Lalu ada torsi maksimum yang merupakan gaya putar tertinggi dapat dihasilkan dari motor tersebut. Selanjutnya, masa depan motor listrik terkait dengan kontrol dan juga efisiensi. Motor listrik merupakan tulang punggung otomasi modern dengan evolusi dari motor bras sederhana hingga BLDC dan juga PMSM dengan kontrol canggih. Nah, di sini dapat kita lihat yang mana motor itu sendiri merupakan tulang punggung dari otomasi modern. Dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu feedback control. Motor modern menggunakan sensor, biasanya encoder atau tachometer, dan juga kontrol PID untuk stabilitas, kecepatan, dan juga posisi. Lalu ada juga regenerative braking, mengonversi energi kinetik saat pengereman kembali menjadi energi listrik. Jadi biasanya regenerative braking ini sudah bisa kita temukan di motor-motor listrik atau mobil-mobil listrik modern. Itu biasanya sudah ada teknologi regenerative braking yang mana ketika kita melakukan pengereman pada saat mengendarai mobil atau motor tersebut akan terjadi regenerative braking, yang mana dari pengereman itu tersendiri, dari energi kinetik pengereman itu akan diubah dan juga disimpan energinya menjadi energi untuk kendaraan itu sendiri. Dan ini bisa menghemat energi dan juga memperpanjang umur baterai. Dengan memahami dasar motor dan juga teknik kontrolnya, kita membuka jalan bagi pengembangan otomasi, robotika, dan juga sistem transportasi masa depan yang lebih canggih dan berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.